Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan dan kuasa bagi Allah kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139, ayat yang ke-23 dan 24, yang berkata demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hati adalah pusat dari segala pikiran, perasaan, dan keputusan kita. Tuhan mengenal hati manusia lebih dalam daripada yang dapat kita pahami sendiri. Pemazmur dalam Mazmur pasal 139 ini dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Doa ini menunjukkan keberanian rohani dan keinginan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu meminta Tuhan menyelidiki hati kita? Yang pertama, hati kita rentan terhadap dosa. Dalam kitab Yeremia pasal 17, ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Manusia seringkali tidak menyadari dosa yang tersembunyi di dalam hatinya. Dengan meminta Tuhan menyelidiki hati kita membuka diri untuk pengkoreksian dan pembaruan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, hati yang murni menyenangkan Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang murni, yang dipenuhi oleh kasih dan kebenaran. Ketika kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita mengundang Dia untuk memurnikan setiap niat dan motivasi kita. Yang ketiga, Tuhan menuntun kita di jalan yang kekal. Pemazmur tidak hanya meminta penyelidikan, tetapi juga bimbingan. Ketika Tuhan menunjukkan area yang perlu diperbaiki dalam hidup kita, Tuhan juga memberikan kekuatan dan hikmat untuk berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Doa selidiki aku, lihat hatiku, adalah ungkapan kerendahan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan berdoa seperti ini, kita mengakui bahwa kita tidak sempurna dan membutuhkan campur tangan Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Apakah saudara berani berdoa seperti pemazmur ini? Mungkin sulit untuk menghadapi kebenaran tentang apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi ketika kita membiarkan Tuhan bekerja, Dia akan membawa pembaruan dan damai sejahtera yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, permintaan kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita adalah langkah awal menuju hidup yang lebih kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersih, kita dapat lebih dekat kepada Tuhan dan hidup dalam tuntunannya yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menyelidiki hati kami, dan tunjukkanlah apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala dosa dan niat yang jahat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuntunlah kami di jalan-Mu yang kekal, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, buat saudara-saudaraku, umat-umat-Mu, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.